Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kuliah untuk konsep MVC pada kode igniter di mata kuliah pemrograman web 2. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu framework dan konsep MVC pada framework. Nah, ini kita akan detail membahas tentang apa itu framework kode igniter. Kode igniter merupakan aplikasi sumber terbuka atau open source yang berupa framework PHP dengan model MVC, model view controller untuk membangun website dinamis. Kode igniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Jadi konsep dari kode igniter sendiri adalah karena dia berbasis framework, maka untuk konsepnya mengacu ke MVC dan bertujuan untuk memudahkan pembangunan aplikasi web dibandingkan dengan pembuatan dari awal. Kode igniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006, jadi udah lumayan lama. Versi stabil terakhir adalah versi 4.1.1 sampai dengan saat ini. Nah, ini kira-kira website dari kode igniter. Jadi di codeigniter.com tampilannya kira-kira seperti ini, dimana versi rilis terakhir stabilnya dalam versi 4.1.1 di dalam website kode igniter. Terus framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan. Jadi di dalam framework itu secara sederhananya diartikan bahwa sekumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur dan kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap, yang dimana dapat mempermudah di sini, bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Ya, di dalam framework di sini di mana fungsi-fungsi dan kelas-kelas tersebut sudah ada, sehingga kita hanya menggunakan saja fungsi atau kelas tersebut. Itu bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat waktu proses pembuatan aplikasi web. Terus selanjutnya adalah alasan menggunakan framework. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. Mempercepat di sini mungkin saya garis bawahi, dan mempermudah. Karena mempercepat kenapa? Karena fungsi sudah ada. Mempermudah di mana kita tidak perlu membuat kelas-kelas atau fungsi-fungsi tertentu, di mana di dalam framework tersebut sudah ada. Terus yang kedua, relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu. Di sini proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang ada, di mana di dalam framework di sini kalau kita secara global membahas tentang web aplikasi, ketika kita sudah menggunakan framework itu proses maintenance-nya lebih mudah. Kenapa? Karena sudah terstandarkan. Karena di setiap framework, kalau kita bicara kode igniter di sini, standarnya sudah ada. Jadi ketika untuk maintenance itu relatif lebih mudah karena secara core sistemnya sudah dibangun dari sisi framework. Dan untuk orang lain mempelajari juga mudah karena bersifat tadi open source. Terus umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai, sehingga kita tidak perlu membangun dari awal, misalnya validasi form ya. Terus yang kedua ORM, terus ada pagination, di mana untuk data yang besar, di mana ada pagination. Terus multiple database, di mana kita berkomunikasi dengan beberapa database. Terus ada scaffolding, ada pengaturan sessionnya sudah diatur dari sana. Terus error handling, di mana pengaturan untuk penanganan error sudah disediakan dan lain-lain.
Terus yang keempat, alasannya lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. Lebih bebas karena lebih dekat secara apa namanya, struktur dan lain-lain itu lebih dekat dengan pemrograman manual atau natif, karena hanya konsepnya aja yang berbeda. Kalau CMS kan secara struktur dan polanya memang lebih kompleks, sehingga secara apa namanya, kebebasan memang framework lebih bebas karena aturannya tidak harus baku, hanya komponen-komponen tertentu yang sudah disediakan. Kalau CMS kan kebanyakan secara modul sudah jadi, secara pengembangannya kurang bebas karena harus mengikuti core dan konten dari pemrograman web itu sendiri. Terus model view controller atau MVC merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan aplikasi web. Berawal pada bahasa pemrograman Smalltalk, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi, seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Di sini sudah dibagi secara detail, di mana manipulasi data mewakili model, user interface mewakili view, dan bagian menjadi kontrol aplikasi mewakili controller. Sudah dibedakan secara detail, dan penjelasan terperinci tentang konsep MVC sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Terus 3 komponen MVC pattern atau pola MVC. Yang pertama, view merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu aplikasi web, bagian ini biasanya berupa file template HTML yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. View dikendalikan oleh controller dan biasanya berupa file HTML atau file untuk front-end tampilan user interface dari sebuah aplikasi web. Sedangkan model biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi data, insert, update, delete, search, dan lain-lain. Menangani validasi dari bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Sama, untuk model juga tidak langsung berhubungan dengan view, tapi model hanya berhubungan dengan controller dan hanya terbatas mengurusi basis data atau database. Terus controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Nah, controller ini bisa dikatakan adalah kunci dari konsep MVC, di mana controller adalah yang mengontrol antara model dan view. Biasanya seperti itu. Kalau sering saya bilang, controller itu adalah logic dari aplikasi web tersebut, di mana ketika kita bisa mempassing model dan merespon dari view, disitulah fungsi dari controller atau logic dari program tersebut. Terus proses kerja MVC seperti ini. Jadi dari browser dia request ke controller kalau membutuhkan model. Kalau kita sudah masuk ke basis data, model merespon ke controller mengirim ke view menampilkan. Kira-kira seperti ini. Jadi dari user itu masuk ke controller dulu, controller baru ke model kalau berhubungan database. Tapi kalau tidak berhubungan database, berarti controller langsung ke view. Berarti konsepnya seperti itu. Jadi 1, 2, 3, hanya 3 kalau tidak berhubungan dengan database. Tapi kalau berhubungan dengan database, berarti ada 5 langkah, dari browser atau user ke controller ke model merespon ke controller baru dikirim ke view. Dari view di sini akan mengirim ke browser, menampilkan dalam bentuk tampilan HTML atau tampilan front end dari isi dari controller tersebut. Kira-kira seperti ini. Jadi polanya, ketika internet menerima request dari GET
localhost ya. Kalau semua lokal di sini mengirim ke router, menentukan controller yang menangani request, controller apa yang akan diakses, maka masuk ke controller di sini. Controller menganalisa request dan respon dan memungkinkan mendapatkan data dari model. Memungkinkan di sini. Jika request dari user itu membutuhkan database, maka membutuh model di sini. Model menyediakan data dari database. Controller request ke model, model respon ke controller. Dari controller di sini baru akan di request ke view. View menampilkan format hasil respon ke user berupa halaman HTML. Disinilah nanti yang akan menangani tampilan-tampilan dari aplikasi web ke user atau pengguna. Maka kalau kita bicara pola di sini, kalau memang membutuhkan database kembali lagi perlu model, kalau tidak berarti langsung ke view. Dengan menggunakan prinsip MVC, suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan developernya, yaitu programmer yang menangani bagian model dan controller, sedangkan desainer yang menangani bagian view, sehingga penggunaan arsitektur MVC dapat meningkatkan maintainability dan organisasi kode. Walaupun demikian, dibutuhkan komunikasi yang baik antara programmer dan desainer dalam menangani variabel-variabel yang akan ditampilkan. Nah, di sini dari prinsip kode igniter dan framework secara umum itu sudah membagi minimal 2. Contohnya di sini programmer itu menangani model dan controller, bisa jadi menjadi 3. Programmer hanya controller, sedangkan model masuk ke database administrator, sedangkan view dimasukkan ke dalam desainer web atau desainer front end di dalam aplikasi web. Jadi di dalam konsep framework itu sudah membagi aplikasi web itu ke dalam sebuah tim, minimal 3 tim, atau bisa kalau dikerucutkan lagi menjadi 2, hanya programmer dan desainer. Berbeda kalau kita membandingkan dengan aplikasi desktop. Aplikasi desktop tidak perlu desainer karena posisinya sudah user friendly, tinggal membutuhkan programmer yang sekaligus biasanya database administrator. Ini kelebihan dari web. Terus kelebihan CI, yang pertama performa sangat cepat. Terus yang kedua konfigurasi yang sangat minim, nearly zero configuration, karena hanya men-setting server database saja. Terus banyaknya komunitas, ini CI karena dia bersifat open source dan salah satu framework PHP atau framework web yang terbesar itu salah satunya adalah CI. Terus dokumentasi yang sangat lengkap karena sampai dengan saat ini dukungan dari komunitas sangat besar untuk perkembangan kode igniter. Terus menjadi parameter perkembangan framework lain. Kalau ini mungkin sekarang sudah kurang karena banyak sekali framework yang dia sudah berkembang sendiri. Terus ukuran file relatif kecil, kalau ini ya karena dibandingkan dengan framework PHP lain yang menangani aplikasi web yang besar, CI atau kode igniter relatif kecil. Terus kompatibilitas hosting, terutama di Indonesia banyak sekali penyedia hosting yang support untuk kode igniter khususnya di beberapa versi kode igniter itu sendiri. Itu saja mungkin penjelasan saya, dan mungkin kelebihan tambahan lain adalah bagus untuk pemula, untuk programmer pemula untuk belajar kode igniter. Itu dari pengalaman saya belajar dari kode igniter. Itu aja mungkin penjelasan saya untuk kode igniter, konsep MVC-nya kode igniter di dalam mata kuliah pemrograman web 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.